Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haliman Hakim, mahasiswa dari Cyber Asia. Pada video kali ini saya akan em, mempresentasikan atau menemukan proyek dari mata kuliah PLSQL sebagai nilai UAS. Di sini saya membuat proyek dengan judul Manajemen Keuangan Pribadi berbasis Database untuk meningkatkan literasi keuangan. Pada video sebelumnya atau UTS saya sudah menjelaskan apa dari proposal proyek yang telah saya buat. Pada video ini saya akan hanya menjelaskan membuat proyek dan mendemokan yang telah saya buat. Baik, langsung saja di sini untuk spesifikasi skema. Di sini saya membuat tabel pengguna, tabel transaksi, tabel jenis transaksi, dan tabel kategori. Create project, eh, yang pertama membuat tabel pengguna. Di dalam tabel pengguna saya membuat ID pengguna, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, dan sandi. Di mana primary key difungsikan sebagai ID pengguna. Berikutnya membuat tabel transaksi. Membuat tabel jenis transaksi di mana dari tabel jenis transaksi ada ID jenis dan nama jenis transaksi. Berikutnya membuat tabel kategori di mana di dalamnya ada ID kategori dan nama kategori. Untuk primary key ID kategori. Lalu membuat tabel jenis transaksi yang di dalamnya ada ID transaksi, ID pengguna, tanggal, ID jenis, ID kategori, jumlah, dan keterangan, di mana ID transaksi sebagai fungsi primary key. Berikutnya kita membuat origin key sebagai relasi untuk menghubungkan antar tabel. Yang pertama kita membuat tabel transaksi yang menghubungkan dari tabel pengguna dan tabel transaksi. Lalu membuat eh, origin key relasi untuk tabel jenis dan tabel transaksi. Lalu yang terakhir origin key relasi untuk tabel kategori dan transaksi. Baiklah, langsung saja kita demo project yang telah saya buat. Kita buka aplikasi PG Admin, mana sebelumnya kita sudah menginstal PostgreSQL. Nah, pada project ini saya telah membuat database baru dengan nama manajemen keuangan. Lalu kita masuk ke skema dan tabel. Di sini saya sudah membuat tabel jenis, kategori, dan pengguna dan transaksi. Nah, berikutnya langsung masuk ke form query. Di sini saya telah membuat tabel-tabel yang diperlukan. Lalu untuk melihat dari tabel pengguna, kita memblok select bintang from pengguna, lalu execute. Nah, di sini saya sudah mengisi atau menginputkan untuk tabel pengguna. Ada 3 data. Untuk menambahkan eh, data pengguna, kita bisa menginputkan insert. Kita contohkan satu dengan ID pengguna 4, lalu dengan nama Haliman Hakim. Ini jenis kelamin, laki-laki, alamat, Padang, nomor HP, oke. Lalu alamat email, lalu kita blocks yang insert into,
sebagai program untuk menambahkan atau menginputkan data pengguna, lalu value, dan isikan data yang akan ditambahkan. Kita upload lalu execute. Nah, di sini sudah successfully kita bisa lihat dengan select bintang from pengguna, lalu execute. Nah, di sini sudah tambah satu data pengguna dengan nama Haliman Hakim dan sesuai yang telah kita inputkan. Berikutnya saya akan menjelaskan untuk ID transaksi. Di sini kita sudah sebelumnya sudah menambahkan ID transaksi dengan 2 buah. Kita bisa menambahkan lagi dengan perintah ID yang ini, ID transaksi. Nah, contoh di sini value yang pertama ID transaksi. Kita lihat ID transaksi ada apa saja. ID transaksi. Oh, kita akan menambahkan untuk ID transaksi. Kita tambahkan 3. Lalu untuk berikutnya ID pengguna. ID pengguna kita akan menambahkan untuk nama saya sendiri yaitu 4. Lalu untuk tanggal kita buat tanggal sekarang yaitu 02 bulan terlebih dahulu 02 tanggal 22 tahun 2025. Lalu ID jenis kita bisa lihat untuk ID jenis ada apa saja. Di sini ID jenis ada 2 value yaitu 1 pemasukan dan 2 untuk pengeluaran. Nah, sebelumnya saya juga telah menambah ID jenis yang ketiga yaitu hutang. Kita bisa cek dengan select from jenis, kita upload lalu execute. Di sini sudah terbaca 3. Misal kita tambahkan untuk pemasukan, berarti kita tambah dengan 3. Pemasukan maaf 1 untuk ID jenis 1. Lalu ID kategori, kita bisa lihat kategori. ID kategori ada apa saja. Oh, di sini ada 3 ID kategori, di mana 1 gaji, 2 hiburan, dan 3 dana darurat. Kita juga bisa menambahkan contoh ID kategori 4 untuk contoh investasi. Nah, kita isikan di form insert to, lalu kita execute. Nah, di sini sukses, kita bisa cek dengan select bintang from kategori. Kita jalankan untuk kita execute. Nah, di sini sudah bertambah ID kategori 4 untuk investasi. Oke, kita tambah ke 4. Ini untuk jumlah, misalkan kita jumlah 500.000 dan keterangan. Contoh keterangan investasi untuk beli saham. Nah, kurang lebih seperti ini untuk insert dari tabel transaksi. Kita coba jalankan atau kita execute, kita blok yang insert to, lalu di execute. Nah, di sini sudah sukses. Lalu kita bisa cek dengan select ID transaksi yang di bawah ini lalu kita execute. Nah, di sini sudah berhasil kita tambahkan ID transaksi dengan ID 3, lalu ID pengguna 4, tanggalnya hari ini, lalu ID
jenis, ID kategori, jumlah, dan keterangan beli saham sesuai yang telah kita inputkan sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.